Imam Mahdi telah hadir. Benarkah? Siapakah? Dan bagaimanakah ciri-ciri Imam Mahdi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Ziarah Hijrah. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat, dimudahkan dalam segala urusannya, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersolawat, semoga pada hari akhir kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad bersabda, bumi ini akan penuh dengan kesemena-menaan dan kelaliman. Pada saat itulah Allah mengutus seorang laki-laki dari keluargaku, namanya sama dengan namaku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran. Sebagaimana bumi telah dipenuhi sebelum itu dengan kelaliman dan kesewenang-wenangan. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bagaimanakah kalian jika Isa bin Maryam turun di antara kalian, lalu imam kalian dari golongan kalian? Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud imam kalian dari golongan kalian adalah Al-Mahdi. Lalu, siapakah Al-Mahdi yang digadang-gadang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita simak selengkapnya. Kelahiran dan kehidupan di masa Imam Mahdi. Ada perbedaan pendapat mengenai tempat kelahiran Imam Mahdi. Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah menyebutkan bahwa Al-Mahdi dilahirkan di Maroko, sebagaimana ulama mengatakan kelahirannya di Andalusia. Namun, menurut riwayat yang paling sahih seperti dari Abu Nuaim, dari Hamad, dari Ali bin Abu Thalib, Imam Mahdi dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Dia akan menjadi pemimpin umat Islam selama sekitar 7-8 tahun. Selama kepemimpinannya, ia menguasai seluruh bangsa Arab, menegakkan keadilan, dan mengalahkan kelaliman dan fitnah yang melanda masyarakat di dunia. Selain itu, Allah juga akan mengeluarkan seluruh kekayaan bumi sehingga kehidupan dunia menjadi sangat makmur, baik melalui pertanian, peternakan, hingga hasil bumi lainnya. Harta pun akan berlimpah dan dibagikan merata kepada masyarakat. Akhir zaman ditandai salah satunya dengan merajalelanya kezaliman dan keburukan ketika Islam mengalami kemunduran yang sangat tajam. Ketika itu terjadi, disebutkan akan hadir sosok pemimpin bernama Imam Mahdi dan membawa umat Islam pada kejayaan terakhir sebelum dunia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat yang menjelaskan mengenai kemunculan Imam Mahdi ini didasarkan pada riwayat hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Imam Mahdi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, namun kemunculannya di hari kiamat dipercaya secara luas di kalangan Muslim. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dalam Al-Mustadrak ala As-Sahihan berikut, yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak hancur dunia atau kiamat hingga menguasai Arab seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat At-Tirmizi 2230. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kehadiran seorang laki-laki dari keturunanku tersebut ditandai salah satunya dengan periode waktu. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan hadir setelah periode kediktatoran yang dipenuhi kesewenang-wenangan. Al-Hafiz At-Tabarani telah mentakhriz dalam Al-Mu'jam Al-Kabir
Ibn Mundi, Abu Nuaim, dan Ibn Asakir dari Qais ibn Jabir, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, akan ada setelah masaku para khalifah, setelahnya adalah para amir, dan setelahnya adalah para raja, dan setelahnya adalah para penguasa yang diktator. Kemudian akan muncul seorang lelaki dari keluargaku yang memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenangan. Kemudian memerintah setelahnya adalah Al-Qahtani. Demi zat yang mengutusku dengan membawa kebenaran, tiadalah Al-Qahtani itu di bawah lelaki itu atau Al-Mahdi. Sementara untuk kapan dan di mana persisnya Imam Mahdi akan muncul, tidak ada hadis yang merincinya secara detail. Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang ditunggu oleh umat Islam di dunia. Ia dipercaya akan membasmi semua kelaliman yang ada di dunia ini. Namun demikian, sebelum hadirnya Imam Mahdi, ada tanda-tanda yang mendahului bahwa Imam Mahdi ini akan muncul. Kedatangan Imam Mahdi akan diawali oleh berbagai fenomena besar yang menjadi tanda-tanda akhir zaman. Apakah tanda tersebut? Berikut di antaranya. Sayyid Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini dalam kitabnya menyebutkan beberapa tanda kemunculan Imam Mahdi. Di antaranya, 1. Akan terjadi gerhana bulan 2 kali pada malam bulan Ramadan. 2. Bumi akan berguncang-guncang sebab berbagai musibah seperti bencana alam dan peperangan. 3. Munculnya bintang berekor yang bercahaya dari arah timur. 4. Api dahsyat dari timur akan muncul selama 3 hari atau 7 hari. 5. Sungai Efrat akan mengering yang kemudian disusul dengan munculnya gunung emas dan lain sebagainya. Kemunculan dan pembaiatannya. Membahas perihal tentang munculnya Imam Mahdi, dalam hal ini para ulama memiliki banyak pandangan berbeda. Menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimishqi dalam salah satu kitabnya menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan datang dari arah timur. Yang dimaksud dengan hadis Al-Mahdi bahwa sungguh Imam Mahdi yang ditunggu dan dijanjikan keberadaan atau kedatangannya di akhir zaman adalah asal kedatangannya dan masyhurnya dari arah timur, sedangkan pembaiatannya di Ka'bah Makkah. Sedangkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Al-Mahdi akan muncul dari arah barat. Pendapat yang lain menjelaskan juga bahwa Al-Mahdi berasal dari penduduk Madinah yang kemudian melarikan diri ke kota Mekah. Adapun tentang pembaiatannya, maka telah diterangkan oleh berbagai hadis. Yang jelas bahwa Al-Mahdi akan dibaiat antara rukun Ka'bah dan Maqam Ibrahim atau Mekah. Dan tatkala Al-Mahdi dibaiat, maka wajib bagi umat Islam untuk membaiatnya walaupun dengan merangkak di atas salju. Ada ciri-ciri fisik maupun sifat dari Imam Mahdi yang disebutkan dalam riwayat Sahih. Dari segi fisik, Imam Mahdi adalah seorang laki-laki yang memiliki hidung mancung, kening lebar, beralis tipis memanjang, yang keduanya terpisah. Mata Imam Mahdi hitam dan besar, pipinya terdapat tahi lalat hitam, gigi depan mengkilap, janggutnya tebal. Sementara wajahnya bersinar seperti bintang cemerlang. Di pundaknya terdapat tanda seperti tanda kenabian. Badan Imam Mahdi seperti orang Israel, warna kulit seperti orang Arab, kedua pahanya kurus, saat berbicara nadanya agak berat. Jika lambat berbicara, dia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya.
Umur Imam Mahdi saat kemunculannya yaitu di kisaran 30 sampai dengan 40 tahun. Imam Mahdi memiliki sifat khusyuk kepada Allah seperti khusyuknya burung nasar dengan sayapnya. Akhlaknya pun mirip Nabi. Ia akan bertemu dengan Isa bin Maryam dan diminta menjadi imam saat sholat bersama Nabi Isa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membekali umatnya dengan hadis untuk mengetahui hal tersebut. Melalui hadis-hadisnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ciri-ciri Imam Mahdi yang dimaksud sebagai berikut. 1. Merupakan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunannya, yaitu dari garis keturunan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut didasarkan pada hadis, artinya, aku, Ummu Salamah, mendengar Rasulullah bersabda, Al-Mahdi itu berasal dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Kemunculannya diridhoi bumi dan langit. Salah satu ciri lain dari Imam Mahdi adalah kedatangannya diridhoi oleh penduduk bumi dan langit. Hal tersebut didasarkan pada hadis, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi yang dimunculkan kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan kegoncangan di antara manusia. Lalu bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman. Penduduk langit dan bumi ridha dengannya. 3. Munculnya di tengah masa kelam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan muncul ketika masa kekelaman melanda dunia. Masa kekelaman tersebut disebut oleh Rasulullah sebagai masa kediktatoran yang sewenang-wenang, merujuk pada kepemimpinan yang zalim. Namun, seperti apa dan siapa pemimpin yang zalim tersebut tidak dijelaskan. Kisah kemunculan Imam Mahdi di hari kiamat kelak banyak disebutkan dalam dalil-dalil sahih. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari kediamannya menuju Ka'bah. Setelah sampai Ka'bah, beliau akan menemui para rijal atau pemimpin yang telah menunggunya. Mengutip dari buku 10 peristiwa besar menjelang kiamat yang disusun oleh Dr. Andes Arsikum Al-Masyudi pada tahun 2006, para rijal tersebut diprediksi berjumlah 313 orang. Kelak, Imam Mahdi akan menciptakan ketertiban dan kedamaian di dunia setelah kekacauan menerpa kehidupan umat manusia. Ia juga akan menyampaikan kebenaran dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah Imam Mahdi telah hadir pada tahun 2024? Mengenai hal ini akan kita bahas pada tema berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.